FIFA ASEAN Cup 2026 penuh kejutan. John Hartman pilih skuad full Eropa. Kabar kali ini, John Hartman benar-benar membuat keputusan paling kontroversial sepanjang kariernya bersama Timnas Indonesia. Bayangkan, satu skuad Garuda diisi pemain-pemain yang mayoritas atau bahkan seluruhnya bermain di luar negeri. Sementara, tidak satupun pemain dari kompetisi lokal mendapatkan panggilan. Apakah ini strategi jenius untuk mengejar trofi, atau justru keputusan yang akan membuat fans Indonesia terpecah? Inilah skenario yang membuat persiapan FIFA ASEAN Cup 2026 semakin panas. Turnamen ini berada pada periode FIFA Matchday, sehingga secara teori Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memanggil pemain yang berkarir di Eropa. Situasi ini jelas berbeda dengan kompetisi yang berlangsung di luar kalender FIFA. Hartman sebelumnya memang sudah memberikan sinyal bahwa dirinya ingin memaksimalkan kesempatan tersebut. Pelatih asal Inggris itu dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan banyak pemain diaspora. Bahkan, Hartman pernah menyebut dirinya telah berbicara dengan lebih dari 16 pemain diaspora. Jadi, wajar jika publik mulai membayangkan skuad Garuda dengan wajah yang sangat berbeda. Tetapi bagaimana jika kali ini Hartman benar-benar mengambil langkah ekstrim, bukan sekedar menambah pemain diaspora, melainkan memilih hampir seluruh pemain dari luar negeri dan mengorbankan pemain lokal. Ini bukan lagi sekedar naturalisasi, ini adalah perubahan besar dalam filosofi pemilihan skuad. Bayangkan lini belakang Indonesia, ada Jai Itzes yang memiliki pengalaman di Italia, Kevin Dix dengan pengalaman Eropa, Justin Hubner, hingga pemain diaspora lain yang bisa masuk dalam radar. Jika semuanya tersedia, Hartman tentu memiliki banyak pilihan untuk membangun benteng pertahanan. Lalu di lini tengah, nama-nama seperti Tom Haye dan pemain diaspora lainnya bisa menjadi opsi. Mereka membawa pengalaman dari lingkungan sepak bola Eropa dan memiliki karakter permainan yang berbeda-beda. Hartman bisa memilih pemain berdasarkan kebutuhan taktik, bukan sekadar posisi. Belum lagi lini depan. Indonesia memiliki sejumlah pemain yang berkembang di luar negeri dan bisa memberikan variasi serangan. Kalau semua pemain tersedia pada waktu yang sama, persaingan mendapatkan tempat utama akan menjadi sangat brutal. Namun, disinilah konflik sebenarnya dimulai. Bagaimana nasib pemain lokal? Mereka juga berjuang sepanjang musim, mencetak gol, memberikan assist, dan tampil konsisten bersama klub. Kalau kemudian tidak satu pun dipanggil, tentu akan muncul pertanyaan besar dari publik. Fans garis keras kemungkinan akan terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama akan berkata, kalau targetnya juara, panggil saja pemain terbaik. Sementara kubu lainnya akan bertanya, apakah benar tidak ada satupun pemain lokal yang layak mendapatkan kesempatan? Dan pertanyaan tersebut sangat wajar. Tim nasional seharusnya menjadi tempat berkumpulnya pemain terbaik Indonesia, bukan semata-mata pemain yang bermain di luar negeri. Karena bermain di Eropa tidak otomatis membuat seseorang lebih bagus daripada pemain yang bermain di Liga 1. Justru disinilah Hartman harus menunjukkan objektivitasnya. Kalau memang ada pemain lokal yang performanya lebih baik daripada pemain diaspora, tidak seharusnya dia dicoret hanya karena status klubnya. Tetapi dari sudut pandang Hartman ada argumen lain. FIFA ASEAN Cup memberikan kesempatan untuk memanggil pemain yang selama ini sulit dilepas klub. Jika kesempatan tersebut benar-benar tersedia, sangat masuk akal jika pelatih ingin menggunakan kekuatan maksimal. Apalagi target Hartman bukan sekedar tampil, dia ingin membawa Indonesia menjadi kekuatan besar di kawasan. Dan kalau trofi menjadi target, dia tentu akan memilih pemain yang dianggap paling cocok dengan sistem permainannya.
Inilah yang membuat FIFA Asian Cup bisa menjadi panggung pembuktian. Apakah pemain-pemain yang bermain di Eropa benar-benar mampu memberikan perbedaan ketika dikumpulkan dalam satu skuad? Atau justru chemistry mereka belum cukup kuat untuk mengalahkan tim-tim ASEAN yang sudah lama bermain bersama? Jangan lupa, sepak bola bukan hanya soal kualitas individu. Tim juga membutuhkan chemistry. Pemain harus memahami pergerakan rekannya, mengetahui kapan melakukan pressing, kapan bertahan, dan kapan mengubah tempo. Kalau seluruh pemain datang dari berbagai klub dan negara, Hartman memiliki pekerjaan besar untuk menyatukan mereka. Dia harus memastikan bahwa Garuda tidak menjadi sekumpulan pemain hebat yang bermain sendiri-sendiri. Namun kalau Hartman berhasil, hasilnya bisa sangat berbahaya bagi rival. Bayangkan Indonesia datang dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman menghadapi tekanan sepak bola Eropa, lalu dipadukan dalam satu sistem yang jelas. Malaysia tentu akan memperhatikan. Singapura juga akan bersiap. Negara-negara ASEAN lainnya pun tidak mungkin tinggal diam. Mereka akan melihat daftar pemain Indonesia dan mulai mencari cara untuk menghentikan kekuatan Garuda. Tetapi kembali lagi kepada isu pemain lokal. Jika benar-benar tidak ada satupun pemain Liga 1 yang dipanggil, keputusan tersebut bisa menjadi salah satu keputusan paling kontroversial Hartman. Apalagi pemain lokal merupakan bagian penting dari ekosistem sepak bola Indonesia. Fans juga akan mengingat bahwa pemain lokal selama ini menjadi tulang punggung ketika timnas menghadapi agenda yang tidak berada dalam kalender FIFA. Mereka memberikan kesempatan bagi Hartman untuk melihat talenta yang berkembang di dalam negeri. Karena itu, keputusan full Eropa seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk meremehkan pemain lokal. Bisa saja ini hanya strategi khusus untuk satu turnamen. Setelah FIFA ASEAN Cup selesai, pintu timnas tetap terbuka untuk siapapun yang mampu menunjukkan performa terbaik. Bahkan, keputusan seperti ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain lokal. Mereka akan tahu bahwa persaingan semakin tinggi. Kalau ingin masuk skuad, mereka harus meningkatkan kualitas, bukan hanya berharap mendapatkan panggilan karena bermain di kompetisi domestik. Tetapi sekali lagi, semua ini masih menjadi skenario naratif, sampai PSSI dan John Hartman benar-benar mengumumkan daftar resmi skuad FIFA ASEAN Cup 2026. Jangan sampai penonton menganggap kabar tidak ada pemain lokal sebagai fakta final sebelum pengumuman resmi. Yang jelas, jika Hartman benar-benar memilih kekuatan diaspora secara maksimal, ini akan menjadi eksperimen terbesar dalam proyeknya. Dia akan mempertaruhkan reputasinya dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah skuad berisi pemain-pemain terbaik dari luar negeri bisa membawa Indonesia menjadi juara ASEAN? Kalau John Hartman benar-benar memanggil skuad full Eropa tanpa satupun pemain lokal, apakah fans Garuda akan mendukung atau justru melakukan protes? Karena ketika peluit pertama FIFA ASEAN Cup 2026 berbunyi, semua teori akan berhenti. Yang tersisa hanya performa di lapangan. Kalau skuad diaspora itu berhasil mengangkat trofi, Hartman bisa disebut jenius. Tetapi kalau gagal, keputusan tidak memanggil satupun pemain lokal akan menjadi bahan perdebatan yang tidak akan selesai dalam waktu lama.